warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komang Putri Ganesha Pratista dengan nomor NIM terakhir 3068. Nah, pada tugas kali ini saya akan membahas mengenai salah satu tokoh pemikiran politik barat yang bernama Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau merupakan seorang tokoh filosofi, penulis, dan juga seorang komposer yang lahir pada abad pencerahan. Jean-Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni di tahun 1700. Leluhur Jean-Jacques Rousseau yang bernama Didier melarikan diri dari Prancis menuju ke Jenewa saat terjadinya penyiksaan oleh kaum Katolik Prancis. Ia kemudian memulai perdagangan anggur di Jenewa. J.J. Rousseau merupakan putra dari Isaac Rousseau dan juga Suzanne Bernays. Namun, sang ibu meninggal dunia tepat seminggu setelah kelahirannya. J.J. Rousseau akhirnya dibesarkan oleh ayahnya, yakni Isaac Rousseau. Isaac merupakan seorang pengrajin arloji yang merupakan bisnis yang diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Rousseau. Di samping itu, Isaac Rousseau juga merupakan seorang yang pandai dalam bidang pendidikan dan juga memiliki bakat dalam bidang bermusik. Maka tak heran J.J. Rousseau nantinya dikenal juga sebagai seorang komposer. Isaac Rousseau dianggap memiliki peranan yang sangat penting dalam pembentukan pola pikir dari J.J. Rousseau. Isaac Rousseau lah yang menanamkan semangat membaca pada putranya tersebut. Setiap hari sebelum tidur, Isaac dan J.J. Rousseau akan membaca beberapa koleksi kecil yang dimiliki mendiang sang ibu. Rousseau sangat tertarik dengan setiap kisah petualangan yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Buku favoritnya adalah kisah kehidupan tentang Plutarch, yang berisikan tentang orang-orang Romawi dan Yunani yang mulia. Selalu Rousseau bacakan kepada ayahnya saat sang ayah sedang bekerja membuat arloji. Kendati memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya, J.J. Rousseau sendiri tidak memiliki ketertarikan terhadap dunia perdagangan arloji yang telah ditekuni keluarga ayahnya selama beberapa generasi. Hal ini kemudian mendorongnya untuk kabur dari kota Jenewa, menuju kembali ke Perancis saat usianya baru menginjak 15 tahun. Tepatnya di tanggal 14 Maret di tahun 1728. Ia kemudian menjadi seorang pembantu di Savoy dan bekerja untuk seorang wanita kaya raya bernama Madame de Versley. Sayangnya, Madame de Versley meninggal dunia tepat 3 bulan setelah Rousseau bekerja. Oleh karena itu, Rousseau harus kembali mencari pekerjaan serabutan untuk tetap dapat bertahan hidup di Perancis. Jean-Jacques Rousseau kerap kali kedapatan menjalin cinta dengan beberapa wanita kaya yang berbeda-beda. Bahkan, berkat bantuan salah seorang wanita bangsawan yang pernah dikencaninya, Rousseau berhasil menjabat sebagai sekretaris duta besar Prancis untuk Venesia. Ia kemudian menikahi seorang janda kaya raya yang bernama Madame de Warenne. Madame de Warenne adalah seorang tokoh yang sangat memberikan pengaruh pada kehidupan Rousseau, karena Madame de Warenne mendukung segala jenis pendidikan yang ditempuh oleh Rousseau. Tak hanya Madame de Warenne, ada satu orang wanita lagi yang memiliki pengaruh dalam kehidupan J.J. Rousseau, yakni Thérèse Lavoisier. Thérèse merupakan wanita yang ditemui oleh J.J. Rousseau saat ia menginap di salah satu hotel di Prancis. Thérèse sendiri telah memberikan 5 orang anak bagi J.J. Rousseau, namun tak diketahui secara pasti apa alasan J.J. Rousseau itu tertarik dengan Thérèse. Karena hingga akhir hayatnya, J.J. Rousseau tak pernah menikahi Thérèse, kendati Thérèse menemaninya hingga akhir hayat. Nah, sekarang kita akan beralih dari kehidupan pribadi J.J. Rousseau ke pemikiran politiknya. Di dunia pemikiran politik, J.J. Rousseau itu mendapatkan julukan sebagai nabi demokrasi pertama dalam sejarah pemikiran politik barat. Nah, seperti apa sih pemikiran politik yang dicetuskan oleh J.J. Rousseau? Kita akan bahas selanjutnya. J.J. Rousseau itu hidup di abad ke-18 yang kita sebut sebagai abad pencerahan. Abad pencerahan itu merupakan masa di mana masyarakat Eropa, terutama Prancis, itu sedang mengembangkan sains dan teknologi secara besar-besaran. Jadi segala sesuatu seperti agama dan hal-hal lainnya yang tidak bisa diukur oleh sains dan teknologi itu dianggap sebagai mitos. Nah, perkembangan sains yang begitu cepat itu telah membuat manusia atau telah merevolusi manusia menjadi manusia yang sangat rasional. Cara berpikir yang logis dan berkembang demikian pesat di abad tersebut. Perasaan atau emosi yang merupakan bagian inherent dari manusia itu telah terabaikan. Manusia itu tidak lebih dipandang sebagai mesin-mesin belaka. Keadaan-keadaan yang memprihatinkan tersebutlah yang telah dikritik secara habis-habisan oleh Jean-Jacques Rousseau. J.J. Rousseau menganggap segala sesuatu yang baik di abad pencerahan merupakan hal yang buruk dalam pandangannya.
Karena abad pencerahan telah merusak akhlak manusia dan mengakibatkan dekadensi kebudayaan. Rousseau juga menentang secara habis-habisan konsep rasionalisme yang diagung-agungkan di Perancis pada abad ke-18. Menurutnya, rasionalisme ini telah menyebabkan hilangnya perasaan yang dimiliki oleh manusia. J.J. Rousseau ingin mengembalikan manusia ke fitrahnya yang lebih mengagungkan emosi serta perasaan. Nah, konsep pemikiran J.J. Rousseau inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal aliran romantisme di Eropa. Jean-Jacques Rousseau itu menolak segala produk dari abad pencerahan. Ia menganggap bahwa abad pencerahan telah merusak tatanan kebudayaan tradisional. Ia juga melihat bahwa abad pencerahan telah menimbulkan ketimpangan yang sangat jelas antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu. Hal ini yang kemudian membuat J.J. Rousseau menjadi tertarik untuk menyelidiki seputar abad pencerahan. Ketika Akademi Dijon itu mengadakan lomba karya tulis ilmiah di tahun 1755, Jean-Jacques Rousseau itu mengkaji masalah tadi sebagai topik utamanya. Hasilnya adalah sebuah buku yang berjudul Bahasa Prancis di bawah ini, dengan tesis utamanya adalah masyarakat modern telah menodai sifat-sifat alamiah yang dimiliki oleh manusia dan menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, serta politik yang ada di masyarakat. Pemberontakan Rousseau terhadap abad pencerahan telah melahirkan aliran romantisisme di Eropa. Ciri dari aliran ini adalah menekankan manusia untuk kembali ke alam. Namun, menurut Magnus Suseno, Rousseau tidak menjelaskan secara pasti apa maksud kembali ke alam. Namun, ia telah merefleksikan dalam karya-karyanya bahwa manusia harus kembali ke kehidupan alamiahnya. Rousseau menganggap bahwa siapapun yang membaca karyanya akan memahami konsep keadaan alamiah yang ia maksud. Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian. Konsep alamiahnya merupakan sumber kebingungan. Yang lebih membingungkan lagi, dalam bukunya The Social Contract, J.J. Rousseau itu mengatakan bahwa keadaan alamiah yang ia maksud mungkin saja tidak akan pernah ada lagi atau bahkan tidak pernah ada, karena keadaan alamiah semata-mata hanya produk pemikiran dari J.J. Rousseau. Namun, di sisi lain, ada kecenderungan bahwa Rousseau itu memandang keadaan alamiah mirip dengan apa yang menjadi pandangan pemikir politik lain seperti Hobbes. Jadi, Rousseau memandang bahwa keadaan alamiah yang ia maksud itu artinya manusia memiliki kebebasan secara mutlak. Manusia bebas melakukan apa saja, terlepas apakah yang ia lakukan itu menimbulkan pertikaian atau tidak nantinya. Lalu, bagaimanakah manusia alamiah yang disebut oleh J.J. Rousseau? Manusia alamiah yang dikonsepkan oleh J.J. Rousseau itu dianggap sebagai masyarakat yang hidup pada zaman Romawi kuno, di mana masyarakatnya tidak egois, tidak altruis, tidak baik dan juga tidak buruk, mencintai dirinya secara spontan, dan juga terlepas dari segala wewenang dan juga tuntutan dari pemimpin lain, karena pada dasarnya, menurut pandangan Rousseau, manusia itu memiliki kedudukan yang sama. Keadaan manusia yang memiliki kebebasan secara mutlak itu telah menimbulkan kekhawatiran bahwa perang dan pertikaian akan semakin mudah atau semakin rentan terjadi. Nah, kekhawatiran itu akhirnya membuat masyarakat sepakat untuk melakukan suatu ikatan bersama yang disebut sebagai kontrak sosial. Jadi sekarang kita akan menelaah lebih dalam mengenai konsep kontrak sosial yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau. Jadi menurut buku ini, Rousseau menganggap bahwa negara sebagai sebuah produk perjanjian sosial. Individu-individu dalam masyarakat sepakat untuk menyerahkan sebagian hak-hak, kebebasan, dan kekuasaan yang dimilikinya kepada suatu bentuk kekuasaan bersama. Kekuasaan bersama ini kemudian dinamakan negara, kedaulatan rakyat, kekuasaan negara, atau istilah-istilah lain yang identik dengannya. Tergantung dari mana sekarang kita melihatnya. Dengan menyerahkan hak-hak itu, individu tidak kehilangan kebebasan atau kekuasaannya. Mereka tetap dalam keadaan sedia kala. Nah, negara atau sistem pemerintah seperti apakah yang dianggap ideal menurut J.J. Rousseau? Dalam bukunya Du Contrat Social, ia mendambakan suatu negara atau sistem pemerintahan yang memberlakukan demokrasi langsung, yaitu suatu sistem kenegaraan di mana setiap warga negara yang jumlahnya tidak begitu banyak menjadi pembuat keputusan dalam suatu wilayah yang juga tidak terlalu luas. Rousseau mendambakan negara-negara kota seperti zaman Romawi atau sistem pemerintahan di desa di Swiss saat ia dalam masa kanak-kanak. Di negara kota seperti itu, rakyat menjadi subjek pemerintahan sekalipun berada di bawah kekuasaan negara.
Gagasan Gigi Rousseau ini dianggap menarik tetapi juga sekaligus menaifkan kenyataan perkembangan penduduk yang semakin kompleks, begitu juga dengan struktur sosial politiknya. Semua ini menyebabkan negara yang didambakan oleh Rousseau menjadi sulit untuk terwujud dalam kenyataan sejarah. Negara kota yang dia dambakan hanya akan menjadi khayalan belaka. Rousseau menganggap bahwa keanekaragaman bentuk pemerintahan itu merupakan sesuatu yang baik karena dapat mengakomodasikan berbagai macam kepentingan. Juga perlu diingat bahwa bisa saja suatu bentuk pemerintahan terbukti sangat baik dan efektif dalam suatu kasus tertentu, namun dalam kasus lainnya bisa menjadi sesuatu yang sangat buruk. Dalam konteks inilah, Rousseau membahas perihal klasifikasi pemerintahan dan juga tolak ukurnya. Menurut Rousseau, pemerintahan dapat dianggap baik atau buruk dilihat dari berapa jumlah orang yang memerintah dalam pemerintahan tersebut. Gigi Rousseau membahas 3 bentuk negara, yaitu demokrasi, aristokrasi, dan juga monarki. Dan satu lagi ada campuran. Nah, demokrasi itu bila masyarakat lebih dominan dalam memimpin negaranya sendiri, sedangkan aristokrasi ada beberapa atau segelintir orang yang memimpin suatu negara. Sedangkan monarki ada satu individu yang menjadi pusat kekuasaan dari negara tersebut. Sedangkan bentuk campuran itu merupakan alternatif dari ketiga bentuk negara tadi. Nah, sekian materi dari teori kontrak sosial dan juga bentuk-bentuk negara dari Gigi Rousseau. Semoga materi yang saya paparkan dapat memberikan manfaat dan segala kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.